Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Akupni'i ninaibana tuahu, ale anak dijolma, luhut hata akka nahu hata honot tuho, ikon pajopommu tu bagasan roham, jala pinggolommu." Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabi yang menegaskan pentingnya mendengar dan menerima firman-Nya dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugas kenabiannya, demikianlah hari ini kita diajak untuk menerima dan memperhatikan firman Tuhan sebagai bekal yang paling utama dan yang terpenting dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan tidak hanya menginginkan kita untuk mendengar firman-Nya secara lahiriah, tetapi Dia juga menghendaki supaya kita menerimanya dengan hati yang terbuka dan siap untuk taat kepadanya. Kenyataannya memang tidak sedikit orang yang menerima dan mendengar firman Tuhan hanya sekedar konsumsi intelektualnya. Tidak sedikit orang berusaha menggali dan menafsirkan kebenaran firman Tuhan, tetapi tujuannya hanya untuk kebutuhan bahan perdebatan. Lihatlah hasilnya, firman itu diperdebatkan dan ketika berbeda pemahaman justru melahirkan kebencian dan permusuhan. Di situ terlihat bahwa firman itu dipakai untuk melegitimasi pikirannya, untuk membenarkan pendapatnya. Sahabatku semua, sebagai orang percaya, kita diajak untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Bukan sekedar menangkap suara dengan telinga atau membaca dengan indera penglihatan kita, tetapi memperhatikan adalah sebuah aktivitas yang memiliki dimensi rohani yang lebih dalam, sehingga mendengar atau membacanya berarti mengizinkan setiap kata dan kalimat dalam firman itu sebagai informasi yang akan mempengaruhi kita ke arah yang lebih baik. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita, tetapi itu terjadi hanya jika kita menerimanya dengan iman dan ketaatan. Firman itu harus masuk ke dalam hati kita terlebih dahulu sebelum kita dapat sampaikan kepada orang lain. Sama seperti Yehezkiel yang dipanggil untuk menjadi nabi, kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sebelum kita membagikannya kepada dunia. Untuk itu, sahabatku terkasih, mari jadikan setiap momen mendengar firman Tuhan sebagai proses rohani yang melibatkan pendengaran kita untuk memahami, melibatkan hati kita untuk sebuah ketaatan yang membuat transformasi atau perubahan dalam hidup kita dan menjadi kabar kesukaan bagi sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.